Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini. Dan di video Om Gadget episode kali ini gua mau review dua handphone kembar. Yap, di tangan gua udah ada Samsung Galaxy A11 dan Samsung Galaxy M11 yang emang mereka kembar Nets. Banyak banget kesamaannya dan cuma sedikit perbedaannya. So, jadi gua review sekalian dua sekaligus aja ya, biar gampang gitu, biar nggak terlalu banyak video. Jadi rupanya setelah gua rilis video impresi pertama dan video unboxingnya pas lebaran kemarin, itu kalian bisa cek sendiri di channel kalau misalnya lu belum nonton video unboxingnya. Ada M11, ada A11 terpisah. Banyak dari kalian yang di kolom komentar itu banyak yang nanya, apa sih bedanya dari Samsung A11 dan M11? Padahal udah jelas-jelas di video unboxing M11 gua kasih tahu semua perbedaannya antara A11 dan M11 gitu. Tapi banyak banget yang nanya, malah keselnya lagi, bukan kesel sih, gemesnya lagi, kalian banyak banget yang berteori konspirasi tentang perbedaan A11 M11, padahal kalian mungkin sebagian besar nggak nyobain sendirian, cuma nebak-nebak doang bedanya apa gitu dari baca spek dan nonton video dan segala macem. Sampai-sampai ada yang bilang katanya A11 layarnya lebih bagus, jadi layar keduanya beda. Terus katanya bahan bodinya beda kualitas, terus kameranya katanya beda kualitasnya dan lain-lain. Padahal pada saat video unboxing itu gue bilang dengan jelas perbedaannya cuma 3 dari si Samsung A11 dan M11 ini, yaitu paling pertama baterai, dan kedua berat sama ketebalannya itu beda. Ini pengaruh dari baterai M11 yang lebih besar, jadi dia lebih tebal dan juga lebih berat. Itu doang pas waktu unboxing dan impresi pertamanya. Tapi ternyata setelah gue pakai si Samsung A11 dan M11 ini selama beberapa hari ini dan gue bandingkan secara langsung kedua-duanya, itu masih ada satu perbedaan lagi yang ini orang jarang banget tahu. Dan yang satu ini mencengangkan menurut gue, karena kalau kita baca di spesifikasi resmi baik di website Samsung kayak di GSM Arena dan sampai kita coba pakai CPU Z sendiri di handphonenya, itu kan speknya sama persis. Tapi ternyata ada satu hal tersebut yang memang berbeda kualitas. Ikuti terus video review versus kali ini, gue akan ungkap semua perbedaannya, jadi sekalian jangan sampai bertanya-tanya lagi dan jadi tahu semuanya gitu antara A11 sama M11 bedanya sebenarnya apa aja sih. Yuk kita head to head per bidang aja kali ya. Di bagian desain dulu deh. Desain udah jangan ditanya, HP ini keduanya sama persis ukurannya. Sama-sama udah 2020 banget sih gayanya. Dimana pakai layar berlubang alias punch hole alias tompel yang sama si Samsung itu disebut Infinity O. Keseluruhan material bodinya adalah plastik, tapi rapi banget sih build quality-nya. Gue suka sih sama kualitinya Samsung ya, itu solid dan lebih berkelas lah dari HP sejutaan. Ya ini karena 2 juta ya. Yang membedakan antara A11 dan M11 adalah warna dan finishing. Yang masuk Indonesia varian warna A11 ada hitam dan putih saja, sedangkan M11 ada hitam dan biru. Jadi kalau mau kelihatan beda secara warna, mending lu pilih kayak gua nih. M11 itu pakai yang biru atau A11-nya pakai yang putih. Kalau misalnya beli hitam, soalnya tampilannya keduanya mirip banget, malah kayak kembar banget. Namun ketika disentuh perbedaannya terasa di finishing. Kalau A11 itu glossy finishingnya alias mengkilap, M11 itu matte atau doff. Lebih bagus mana? Selera sih. Gua lebih suka M11 yang doff. Namun masing-masing memang punya kekurangan sih. Si A11 yang glossy itu jadi rentan kena ciplakan sidik jari, sedangkan si M11 yang ngedoff itu jadi rawan lecet atau kegores sama debu atau pasir ketika dikantongin. Soal kenyamanan genggamnya, kedua HP ini beda banget menurut gua. Kedua HP ini memang sama-sama rounded dan ngelengkung di semua sisi, termasuk sampai ke frame samping yang nyatu sama backcase. Gap antara kaca depan dan bodi plastiknya juga halus banget. Gue suka sama Samsung, nggak kayak HP-HP Tiongkok low end yang masih ada bagian tajam-tajam di sambungan antara layar dan juga frame samping gitu. Gue suka detail yang diperhatikan sama Samsung kayak gini. Dimensinya memang sama persis, 16 x 7,5 cm panjang kali lebar. Itu pas di kantong dan juga pas dipegang tangan. Nah, perbedaan besar kedua HP ini adalah baterainya. Jadi ngaruhnya ke bodi, seperti tadi di awal video gue bilang, ngaruhnya ke bodi. Jadi yang satu lebih berat dan satu lebih tebal, yang satu lebih enteng dan lebih tipis. Bodi M11 lebih tebal 1 mili dibanding A11, yakni M11 9 mm sedangkan A11 8 mm. Terlihat banget dari samping begini bahwa A11 punya bodi yang lebih tipis, namun bagian kameranya lebih menonjol. Sedangkan M11 kameranya jadi rata sama bodi karena memang bodinya lebih tebal. Gue lebih suka apa yang ada di A11 ini, apalagi bobot kedua HP ini sangat beda. Jadi A11 cuma 177 gram, sedangkan M11 197 gram, hampir 200 gram. Lumayan berasa di tangan kalau misalnya megang lama-lama.
Gue lebih suka A11 juga karena lebih slim, lebih sleek, lebih enak dipegang-pegang dan lebih kelihatan mahal dibanding M11 yang bulky banget. Terus sambil nelpon gini juga enak, berasa tipisnya, lebih gaya juga dilihat. Ya, dari sisi desain selain warna, finishing, ketebalan dan bobot, sisanya sama persis kok. Jadi bisa sama-sama pakai anti gores yang sama, meski nggak bisa pakai casing yang sama karena beda ketebalan. Beralih ke sisi layar, di sini A11 dan M11 beneran kembar identik, baik spesifikasi di atas kertas maupun saat melihat secara langsung. Keduanya pakai PLS TFT LCD 6,4 inci dengan bentuk yang sama persis, resolusi HD plus 720p, punya kecerahan dan kualitas warna yang sama persis. Silahkan kalian lihat sendiri. Menurut gue layar begini di harga 2 juta ya cukup aja sih, nggak jelek tapi nggak bagus-bagus banget, standar lah dan masih enak untuk dinikmati. Sensitivitas layar sentuhnya juga tergolong baik meski nggak lancar banget misalnya buat main game yang kecepatan tinggi harusnya ya. So itu dari layar, ini semuanya sama persis, nggak ada beda sama sekali baik bentuk maupun kualitasnya. Jadi kalian jangan komen lagi bahwa panelnya beda ya, ini sama persis tau, sama-sama PLS. Apalagi bezel layarnya jangan menduga-menduga lagi ya, kalian bilang layar bezel di A11 lebih tipis, ini sama kok, sama persis. Sudah gue lihat dan gue bandingin sendiri, gue perhatiin banget ukurannya, ini sama persis. Ingat ya. Ya, dari sisi multimedia speakernya juga sama aja, silahkan kalian dengerin sendiri kualitasnya. Selain di layar, performa hardware juga sama persis. Ini bagai pinang di belah dua. A11 dan S11 sama-sama punya SoC Snapdragon 450 dengan GPU Adreno 506. Snapdragon 450 ini fabrikasinya 14 nanometer dengan 8 core up to 1,8 GHz. Ini ketika diuji benchmark hasil skor 86 ribuan di benchmark Antutu 8.1. Bukan hasil yang tinggi mengingat harga 2,1 juta itu saingannya banyak banget, terutama dari Realme, Redmi, dan Infinix yang lebih tinggi skornya. Buat main game PUBG Mobile sama-sama nggak bisa grafis HD, cuma mentok di balance medium dan juga bisa smooth high. Jujur, buat maininnya juga nggak terlalu nyaman sih. Gua saranin buat pemakai A11 atau M11 ya jangan terlalu paksain buat main game berat. Yang casual aja atau yang ringan-ringan aja deh buat gamenya, buat pembuang stres gitu doang. Di kelas harga segini masih banyak handphone yang pakai Helio P60, P70 atau Snapdragon 665 yang lebih ngebut daripada 450 ini. RAM yang dipakai 3GB, ROM-nya 32GB dengan sisa RAM cuma 900 MB-an di A11 maupun M11. Performanya mirip-mirip, buat buka tutup aplikasi cukup cepat, namun multitaskingnya nggak bisa terlalu banyak apps mengingat ruang sisa RAM-nya yang sangat terbatas. Namun asiknya performa Android 10 dan One UI 2 ini emang cukup sigap buat navigasi menu maupun buka-buka aplikasi. Gua salut sih. Dari spek hardware dan performanya gua bisa pastiin kedua HP ini kembar, sama dan gak ada bedanya. Jadi hoax kalau misalnya ada yang bilang A11 lebih cepat dari M11 dan sisa RAM di A11 lebih banyak, itu hoax. Itu sama aja kok baik M11 maupun A11. Nah, yang jelas-jelas performanya beda yaitu di bagian baterainya ya. Udah jelas mAh-nya beda. Satu 4000, satu 5000 mAh, dan sebenarnya keduanya sama-sama awet. Jadi menurut gua, kalau gua pribadi gua nggak masalah baik pilih M11 maupun A11 karena A11 pun awet. Keduanya sama-sama gua pakai cuma buat review doang, buat tes benchmarking, kamera, internet, streaming YouTube, terus beberapa kali ngetes main PUBG. Itu bisa tembus sampai hari kedua, dan saat hari kedua itu si A11 sudah mati, sementara M11 masih sisa sekitar 30% lebih dikit lah. Dan artinya menurut gua M11 lebih punya baterai 30% lebih banyak. Gua nggak lebih lanjut bener-bener ngetes baterainya. Intinya ini awet, sampai 2 hari itu menurut gua awet banget untuk 4000 mAh di A11. Apalagi M11 yang susah banget itu buat ngabisin baterainya. Terus untuk chargingnya, gua mohon maaf waktu di video unboxing M11 gua bilang kalau itu cuma 10 watt. Ternyata setelah gua cari-cari tahu lagi itu 15 watt dan jenisnya adaptive fast charging. Artinya
buktinya 15 wattnya cuma kepake di menit-menit awal doang gitu. Jadi selanjutnya cuma pakai 10 watt aja. Buktinya di sini gue catat saat ngecas selama 30 menit itu naik 30%. Mungkin itu langsung pakai yang 15 wattnya. Tapi begitu setengah jam ke atas jadi ngecasnya agak sedikit lama. Ini gue catat dari 10% sampai 100% itu butuh 85 menit. Ini di Samsung A11 ya yang pakai baterai 4000 mAh. Kalau misalnya di M11 gue yakin lebih lama lagi karena baterainya lebih besar 1000 mAh. Mungkin di atas 1,5 jam sampai hampir 2 jam kayaknya ya. Dari segi fitur tambahan baik hardware maupun software keduanya juga tetap sama persis. Nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihin. Sensor sama-sama nggak punya kompas dan giroskop. Fingerprint dan face unlock ada. Dan menurut gue udah cepet responnya. USB Type-C juga ada. Dan ya letak-letak semua tombol dan portnya sama persis. Atas, bawah, samping, kanan, kiri. Jangan berharap ada LED notifikasi infrared. Apalagi NFC di HP ini karena udah jelas-jelas nggak ada. Untuk fitur software bawaan juga sama persis karena sama-sama pakai One UI 2. Ada Samsung Pay, Samsung Switch buat pindah data lebih cepat. Mode malam ada, S-Lime ada, Samsung Gift, Samsung Members juga ada semua. So di sisi fitur sama aja semuanya. Terakhir yang belum banyak orang tahu adalah sisi kamera. Ini yang gua maksud dari awal video. Di atas kertas kedua HP ini sama persis. A11 dan M11 pakai 3 kamera belakang dengan sensor di atas kertas sama gitu, dukungan AI, 13 megapiksel f1.8 lensa normal, lensa ultrawide 5 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Di depan ada kamera selfie 8 megapiksel. Sama aja kan, tapi ternyata kalian harus lihat hasil review gue bahwa keduanya punya hasil yang beda. Serius, gue aja kaget pas gue foto keduanya objek yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Gue pindahkan fotonya ke komputer, gue sandingkan kanan kiri kedua foto tersebut dan itu hasilnya kok bisa beda. Gue nggak ngerti lagi itu bedanya karena apa. Pertama, lensanya di atas kertas sama, 13 plus 5 plus 2, sama aja lah pokoknya. Chipsetnya sama-sama Snapdragon 450, artinya ISP-nya sama, pengolah grafisnya sama. Terus softwarenya sama-sama Android 10 One UI 2 dengan tampilan mode-mode kamera yang gua bandingkan juga langsung head to head. Dua-duanya itu sama persis loh dua HP ini. Kok bisa beda? Gua nggak ngerti lagi kenapa bisa beda hasilnya. Dan mungkin buat kalian yang tahu kenapa bisa hasilnya beda, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tapi gue yakin kalian juga banyak yang nggak menduga bahwa hasilnya beda. Secara teknik kali ini keduanya harusnya sama persis. Ya ini dia hasilnya. Menurut gua hampir di semua skenario A11 punya warna yang lebih natural, ketajaman yang lebih solid, dan ya hasilnya lebih enak dipandang mata ketimbang hasil M11. Mau itu di objek bunga, makanan, mainan, pemandangan langit, malam hari, semuanya lebih enak di A11. M11 itu menurut gua lebih kekuningan dan gak kontras gitu hasilnya. Nah, bahkan sampai hasil selfie pun di A11 lebih baik. Padahal hardware-nya sama ya. Aneh kan? Kalian ulang lagi dan kalian perbandingkan lagi. Apa gue yang salah, mata gue yang salah. Tapi menurut gue memang A11 lebih baik. Ya itu dia net sudah gue kasih tahu head to head dan kalian bisa tahu ya sekarang beda M11 dan A11. Sekaligus tahu juga review desain, kamera, performa dan juga fiturnya. Jadi jangan ada lagi di kolom komentar yang nanya bedanya apa. Apalagi dengan modal baca doang langsung ngejudge bahwa ininya beda lah, itunya beda lah, bezelnya beda lah, gitulah. Jadi perbedaannya gue catat itu keduanya cuma 4. Yang pertama varian warna dan finishing bodi belakang, yang kedua kedebalan dan bobotnya, yang ketiga kapasitas baterainya tentu saja, dan yang keempat hasil kameranya. Udah, itu doang. Jadi jangan nambah-nambahin kecuali kalian ada buktinya ya silahkan tulis di kolom komentar. Ya mohon maaf, siapa tahu gue juga ada yang kelewat kan. Tapi jujur, gue gedek banget atau gemes banget sama komen yang asal jeplak nggak pakai data dan nggak pakai bukti. Kalau emang ada yang salah pasti gue koreksi kok selalu. Langsung gue tulis di top komen atau misalnya di deskripsi. Terus mending mana dong? A11 sama M11. Kalau harga normal A11 sama M11 itu sama-sama 2,1 juta nih. Nah pas flash sale perdana memang M11 lebih murah. Jadi pada saat harganya 1,9 juta, udah nggak usah mikir lagi, mending beli M11. Tapi setelah
Sekarang harganya sama, ya selera. Kalau kalian yang mau baterai jauh lebih awet, pilih M11. Tapi gue lebih memilih A11 karena lebih ringan, bobotnya lebih slim, karena baterai lebih kecil, charging juga lebih cepat dari M11, dan kameranya lebih bagus ternyata. So itu dia Nets, review kedua HP kembar ini, dan gue harap lu dapat manfaat dari video ini dan jadi tahu hal yang sebenarnya beda dari kedua handphone ini apa. Thanks banget buat lu yang nonton dari awal video sampai habis, mungkin akan panjang. Silahkan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Misalnya banyak banget teman kalian yang bingung bedain M11 sama A11. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi 2,1 juta worth it nggak sih beli M11 atau A11 dibanding handphone lain yang ada di pasar Indonesia saat ini? Yang lebih bagus banyak, Net.